Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik dan besar buat saya dan saudara, sehingga hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Mengawali hari-hari kita bersama Tuhan adalah kita memulai untuk bersyukur. Kita mulai untuk percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau baca bersama-sama di Matius 6 ayat 25 dan 26 yang berbunyi demikian. Judulnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama harusnya menguatkan saya dan saudara. Dengan firman Tuhan ini kita mulai mengerti bahwa hidup ini kita tidak boleh khawatir. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang saudara dan saya harus makan, minum, pakai, apa yang harus kami keluarkan, harus apa yang kami berikan, apa yang harus kami bayarkan. Tuhan berfirman bahwa jangan pernah khawatir, karena Tuhan menginginkan hidup kita itu lebih penting ya daripada makanan dan tubuh. Terkadang kita hanya memikirkan bagaimana hidup kita nanti di dunia seperti apa, karena kebanyakan orang memandang bahwa orang yang hidupnya berkelimpahan, orang yang hidupnya punya segalanya, itu dikatakan bahwa orang yang bahagia, orang yang sukses. Tetapi di mana kita mau melihat sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau katakan, bahwa orang yang berbahagia, orang yang tidak khawatir dalam hidupnya adalah dia tahu bahwa hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dia tahu memberikan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hidup walaupun dalam berkelimpahan, itu belum tentu ada kebahagiaan yang sejati. Karena sejatinya harta kita di dunia tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. Hanya sesaat saja, tetapi tidak untuk selamanya dan tidak kekal. Bagaimana mungkin bisa itu terjadi? Ya karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Punya banyak uang juga khawatir ya, takut nanti hilang di bank atau hilang di rumah. Banyak hal kekhawatiran. Kita mengumpulkan banyak harta di dunia, investasi banyak harta, tetapi kita tidak bisa menikmatinya karena mungkin saja punya banyak masalah. Ya karena kebanyakan harta, hati kita juga bercabang-cabang ke sana kemari ya. Dan itu yang saya jumpai, bahwa orang-orang yang hidupnya berkelimpahan harta bukan berarti tidak suka dengan orang yang punya banyak harta, tetapi kalau orang punya banyak harta tetapi dia hanya untuk memperkaya dirinya saja, itu sudah dipastikan bahwa hanya sementara. Tetapi coba saudara lihat orang yang hidupnya memberikan hartanya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang pastinya berbahagia. Karena kalau saudara, jangan kita melihat orang yang sudah punya banyak uang. Kadang saja kita bisa bantu orang lain, kita kasih makan, kita kasih sesuatu hal yang mungkin saja bagi kita ini buat dia sangat berarti, terus kita merasakan bahagia. Itulah yang dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang dimana memberikan apa yang menjadi punya
dirinya, terus dia membagikan, itu adalah orang yang bahagia, orang yang kaya hatinya. Untuk itu saudara, ketika kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita tidak akan khawatir, karena kita percaya bahwa apa yang kita punya ini adalah titipan daripada Tuhan. Untuk itu apa yang sudah Tuhan titipkan, sepantasnya kita melakukan yang terbaik, mempergunakan sebaik-baiknya. Karena Tuhan mau saya dan saudara kita berpikir itu jangan sama seperti dunia, dimana kita kalau punya uang kita maunya memperkaya diri sendiri. Tetapi ayo coba kita belajar, ketika kita diberkati Tuhan berkelimpahan, mari kita pikirkan pekerjaan Tuhan. Mari kita pikirkan bagaimana banyak orang di luar sana yang membutuhkan, yang sangat-sangat ingin diulurkan tangan oleh saya dan saudara, mungkin dalam pembangunan gereja, dalam memberi hal makanan, banyak di luar sana membutuhkan. Untuk itu jadilah alat bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan saya percaya bahwa orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, maka saya percaya Tuhan akan melimpahkan rezekinya yang luar biasa buat saya dan saudara ketika kita mempergunakannya sebaik-baiknya. Dan di ayat 26 berkata bahwa pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apakah artinya bahwa Tuhan itu selalu menyertai umatnya, yaitu manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ketika burung-burung saja di langit ya tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun Tuhan kasih makan. Bapa di surga memberikan makanan. Bukan berarti burung itu cuma diem aja terus datanglah makanan dari langit, tidak. Tetapi burung itu pergi, dia melihat ya Tuhan sediakan. Ketika kita ada usaha, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, jangan khawatir bahwa hasil itu milik Tuhan. Untuk itu lakukan semaksimal mungkin. Proses dalam hidup ini tuh memang tidak mudah. Kita harus mengalami hal-hal yang mustahil. Bagi kita ini mustahil, tapi kita mau percaya bahwa ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Untuk itu mari saudara berjalanlah bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita bisa mampu melewati hal-hal tersulit dalam hidup. Dan biarlah setiap hal-hal tersulit itu terjadi, mungkin keinginan kita ini tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kenyataannya tidak sesuai, tapi justru itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya iman kita itu teguh, kita itu bertumbuh di dalam Tuhan, kita semakin percaya, kita tidak goyah. Untuk itu Tuhan hadirkan hal-hal yang menurut kita itu mustahil, supaya kita itu percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mencari wajahnya, kita mencari kehendaknya, bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena Tuhan berkata bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan ya, kita berharap kepada Tuhan, Tuhan itu menyertai, bahkan Tuhan itu memberkati. Untuk itu kalau saudara hari ini merasakan bahwa saya belum ada pengharapan, saya belum terberkati, berarti saudara masih bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi mari mulailah belajar untuk bersandar kepada Tuhan, supaya apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pengertiannya sendiri. Ya, tidak akan ada jalan sekalipun engkau berusaha mati-matian, tetapi engkau hidup hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan, sukacita hanya di dalam Tuhan. Untuk itu anak-anak yang masih belajar, anak-anak muda yang berjuang dalam karir, lakukan seperti untuk Tuhan ya, maka engkau akan
memberikan performa yang terbaik, yaitu dengan sukacita. Tetapi jangan melakukannya dengan membuat kita menjauh daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita lebih mementingkan pikiran kita, ya, pengertian kita, tetapi Tuhan mau kita bersandar kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa ketika saya sekolah, saya tidak begitu terlalu pintar, tetapi di situ Tuhan mengajarkan saya untuk menggunakan hikmat daripada Tuhan. Ketika saya mungkin dibilangnya lemot, tetapi ketika saya berdoa, Tuhan selalu memberikan kuasa-Nya bagi orang-orang yang lemah. Untuk itu, yang lemah, yang tidak mampu, jangan minder, jangan putus asa. Engkau harusnya datang pada alamat yang tepat, yaitu engkau datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, karena memang justru Tuhan itu ada pada orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Justru memang Tuhan nyatakan kuasa-Nya. Untuk itu berbahagialah engkau yang letih lesu dan bebeban berat. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berikan kelegaan. Tuhan akan memikul, juga membantu, memikul bersama-sama, sehingga engkau merasakan bebanmu itu ringan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu ini menguatkan kami ketika kami hidup dalam kekhawatiran, ketidakpastian, kebimbangan. Justru di situ Tuhan mau menyatakan kasih-Mu buat kami, untuk kami lebih dekat, lebih sungguh-sungguh berseru mencintai Engkau, dan memberikan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami masih sama seperti dunia ini, memikirkan hal-hal dunia, memikirkan untuk memperkaya diri kami sendiri. Kami mau Tuhan, Engkau titipkan rezeki-Mu buat kami mau menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, dan banyak orang boleh melihat karya-Mu, kebaikan-Mu lewat hidup kami. Pakai kami Tuhan seturut dengan rencana-Mu, karena kami mau hidup tidak sia-sia, tapi kami mau hidup mempergunakan sebaik-baiknya hanya untuk Engkau saja. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.